menemukan beberapa anomali data Bapak Ibu. Dari Dirjen GTK menemukan beberapa anomali data. Contoh, orang dia kerja sehari-hari sebagai tenaga administrasi, tapi Bapak Ibu data sebagai guru. Nah ini kan kurang tepat. Atau sebaliknya, dia ini sebenarnya aktif mengajar, tapi terdatanya sebagai tenaga administrasi. Nah, dengan ini kami memahami bahwasanya ternyata database BKN belum 100% bisa belum reliable untuk dijadikan data basis seleksi yang secara utuh. Maka database BKN kita kunci nicknya saja. Nanti mungkin kita akan tembak siapa saja yang terdata dalam database BKN sebagai guru, nakes teknis, tapi dia aktif mengajar, ya. Tapi dia aktif mengajar, dia masuk dalam kategori ini. ASN yang terdapat dalam database BKN dan aktif mengajar. Yang kedua adalah guru aktif dalam Dapodik minimal 2 tahun atau 4 semester. Ini banyak pertanyaan kemarin. Mas, 2 tahun sama 4 semester kan beda. Kalau pendaftarannya 2 tahun untuk pada Oktober, maka yang bersangkutan 2 tahunnya kan sejak Oktober 2022. Gimana kalau 2 semester? Interpretasinya gimana? Kalau dia 2 semester, 4 semester, maaf, 4 semester dalam Dapodik, paling tidak dia datanya itu baru Juli 2022. Cut-off Juli 2022 dengan Oktober 2022, ini kan beda bulannya, cut-off-nya beda. Nah ini sebenarnya data 2 ini sebenarnya mau 2 tahun sejak Oktober 2022, mau 4 semester sejak Juli 2022, sebenarnya merupakan himpunan data yang sama. 2 ini sebenarnya himpunan data yang sama. Kenapa? Karena sepengetahuan kami ya, monggo nanti mungkin Dirjen GTK maupun Bapak Ibu dan Dapodik Dapodik ada dirinya nggak, Mas? Yang Dapodik yang dinas pendidikan, dinas pendidikan ada ya. Jadi ini barengan ya. Oke, berarti syukur. Nah maka nanti monggo dicek dari dinas pendidikan, apakah benar sama orang yang terdata mulai Juli 2022 atau mulai Oktober 2022. Nggak tahu nih, ini kapan kita seleksi ya, kita asumsikan. Ini catatan asumsi ini harusnya ada bintangnya nih, nanti sebelum kita ngeser kita bintangin aja ya Bapak Ibu. Nah ini Oktober 2022 ini asumsi jika pelamaran atau pendaftaran dilakukan pada Oktober 2024, maaf, 2024. Maka yang bersangkutan harus punya pengalaman paling nggak Oktober 2022, kan gitu kalau 2 tahun. Tapi kalau 4 semester yang bersangkutan itu baru terdata terakhir sekarang ini tidak dihitung sebagai semester aktif, maka paling enggak Juli 2024 itu dihitung sebagai semester aktif, maka mundur 4 semester Juli 2022. Ini sebenarnya himpunan data yang sama. Kita cuma mengantisipasi Bapak Ibu, mengantisipasi awalnya sebenarnya memang cuma 2 tahun. 2 tahun di instansi pemerintah aktifnya. Tapi kenapa dibutuhkan 4 semester? Untuk mengantisipasi misinterpretasi dari kantor masing-masing. Ada tahun lalu laporan Kemenpan atau minta surat persetujuan perubahan kemenpan yang bersangkutan dinyatakan aktif bekerja 2 tahun, tapi interpretasi dari Kanwek nggak sampai 2 tahun karena terdata dalam Dapodiknya mungkin nggak sampai 2 tahun. Nah, maka kita barusan jadi 2, amannya kita cantumkan 2 tahun terdata 2 tahun aktif di Dapodik atau 4 semester. Tinggal pilih salah satu, mau pakai data cut-off 4 semester boleh, mau pakai data cut-off 2 tahun juga boleh. Nanti tinggal pemberkasannya itu di Kanwek untuk mengantisipasi itu aja Bapak Ibu. Karena sebenarnya menurut sepengetahuan saya kemarin Dirjen GTK presentasi ke kami, himpunan ini adalah sama data antara 2 tahun dengan 4 semester. Tapi kalau mau dicek di dinas pendidikan masing-masing jika ada yang berbeda ya. Yang terakhir adalah lulusan PPG. Oke, lulusan PPG sebagaimana kita tahu. Lanjut, Mas, mohon maaf. Lanjut. Ini baru dihitung pertama. Nah, selanjutnya yang baru lagi apa? Ada dihitung ke-5 dan ke-6, di mana pelamar tadi yang saya sebutkan, pelamar P1 itu semua boleh mendaftar. Semua kategori P1, mau yang aktif, nggak aktif, di instansi pemerintah boleh melamar, tapi ada syarat khusus. Syarat khususnya ada di diktum ke-6 Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon izin ya kalau saya agak sedikit susah bicara karena lagi pilek sama sakit gigi, jadi satu agak susah ngomongnya.
Nah, jadi yang pertama P1 swasta, kalau dia mau melamar, dia harus punya surat izin dari yayasan, kepala yayasan. Saya yakin kepala yayasan juga nggak semudah itu untuk melepas, karena kalau mereka melepas P1, apalagi P1 yang udah bersertif ya, itu juga kerugian bagi sekolah-sekolah swasta atau yayasan-yayasan. Melepas taitannya ke instansi pemerintah. Apalagi dia dulu mungkin P1 ya. Nah dengan ini kalau misalkan P1 yang swasta mau melamar ke P3K instansi pemerintah, dia harus punya surat izin dari yayasan dulu. Tuh, nanti akan disediakan di SSDN-nya, kami udah minta request. Disediakan satu bekas uploadan khusus untuk P1 swasta, dan P1 yang tidak aktif mengajar itu harus dapat surat izin. Surat izinnya dari mana? Contoh tadi Pak, yang Tangsel. Tangsel ini kan belum aktif 2 tahun ya, atau mungkin sudah nggak aktif di Kota Bengkulu nih, atau mungkin orang Tangsel yang P1 yang aktif di Tangsel mau melamar ke Kota Bengkulu, dia harus dapat surat izin dari Kota Bengkulu dulu. Atau katakanlah mohon maaf banget, P1 yang dulunya udah dipecat nih, mohon maaf ya, karena dulu kan ada asumsi dalam tanda kutip ya, kamu kan udah P1, udah pasti keangkat, ya udah kami lepas, swasta melepas yang bersangkutan, negeri juga melepas yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan nggak ngajar lagi atau nggak aktif juga Kodim. Tapi yang bersangkutan belum pernah dinyatakan lulus, tadi kan gitu. P1 adalah mereka yang belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi tahun sebelumnya, tapi memenuhi passing grade di 2021. Maka orang-orang seperti yang kriteria tadi Bapak Ibu bisa melamar di 2024, asalkan dengan catatan dapat surat izin dari Pemkot, Pemkap, Pemprov yang akan dilamar. Contoh, saya yoga, saya lulus passing grade 2021, tapi saya berstatus P1, tapi saya dipecat di 2022 atau 2023 karena saya ini P1, kamu pasti akan diangkat di seleksi selanjutnya, misalkan. Maka yaudah, kamu nggak saya pekerjakan lagi karena kamu P1. Kan banyak kayak gitu. Saya dipecat, saya nggak aktif mengajar, tapi saya mau melamar lagi nih Bapak Ibu ya di 2024. Terserah mau melamarnya ke waktu dia aktif P1 dulu, misal yoga dulu daftar P1-nya di Pemprov Jawa Timur nih, di SMK di Jawa Timur misal. Tapi sepanjang jalan 22, 23 kita udah nggak aktif lagi. Di 24 saya mau mendaftar lagi di Jawa Timur karena dulu saya P1 di Jawa Timur. Saya bisa melamar kalau dapat surat izin dari Kepala Dinas Pemprov Jatim misal. Pak, saya izin, saya mau melamar, saya P1, saya mau melamar ke tempat Bapak lagi karena dulu saya P1 tempat Bapak. Kalau diizinkan, saya akan melamar dan disediakan berkas, harus mengupload. Kalau misalkan saya nekat, nggak dapat rekomendasi, nggak dapat izin, nggak dapat surat izin yayasan maupun instansi pemerintah untuk melamar, maka tadi entar di selanjutnya. Lanjut Mas. Itu ya, itu terkait P1 ya, Bapak yang jelas ya. Lanjut. Masih punya utang P1. Masih ada. P1. Ada. Udah lama udah habis. Udah habis P1. Udah habis dari kemarin-kemarin. Kemarin jadi 5.000 orang tahun ini 2.000. Observasi kan harus habis kalau P1. Ini lanjutnya kejauhan. Sebelumnya, satu lagi sebelumnya. Nah, tadi kan sampai sini, satu slide setelah ini Mas. Nah ini khusus kualifikasi pendidikan ya. Bapak Ibu mengacu pada SK Dirjen PTK, Dirjen Guru, nomor sekian tanggal 18, nomornya panjang saya nggak hafal tanggalnya, yang hafal saya tanggal 18 Maret 2024. Nah ini sesuai undang-undang guru dan dosen ya Bapak Ibu ya. Guru dia wajib S1. Sebenarnya kalau undang-undang guru dosen itu S1 dan sertif ya. Tapi karena kebutuhan guru sangat besar, Ibu membuat program kalau ada namanya PBG dan JAM. Jadi S1 dulu masuk, kalau udah masuk baru di PPG kan. Yaudah kita bisa rekognisi, maka pelamar wajib memiliki S1 atau D4 yang linear saja. Nggak wajib dua-duanya S1 dan sertif. Tapi salah satu aja boleh.
S1 harus linear sesuai dengan SE Dirjen GTK. Tapi ketika dia S1-nya nggak linear, jangan di TMS kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada klausa nomor 3 ini. Dan atau nih contoh ya, saya baca tutupnya ya. Pelamar pada seleksi P3KJM guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sardik dengan merujuk pada SE. Maka salah satu aja yang linear. Kalau ternyata S1 D4-nya itu nggak linear, jangan di TMS-kan. Bapak Ibu cek dulu punya sardik nggak. Ternyata ada sardiknya, linear nggak? Linear, ya udah masuk. Jangan buru-buru di TMS-kan dari kualifikasinya. Siapa tahu dia punya sardik yang linear. Iya, agak ribet mungkin dikit, tapi mohon maaf. Tapi supaya nanti Bapak Ibu tidak dapat serbuan masa sangga dari peserta, Bapak Ibu perhatikan dikit aja di sini. Ketika dia S1 atau D4 yang linear, dia masih punya ketentuan yang selanjutnya yaitu sardik. Kalau punya sardik yang linear, dia nggak masalah mau S1 D4 yang nggak linear, nggak masalah. Yang penting sardiknya linear. Kecuali kalau yang bersangkutan tidak ngapun sardik atau nggak ada tembakan sardik dari Dikbud ke SSCN, maka Bapak Ibu langsung cut boleh kalau nggak linear. Itu ya. Termasuk P1. Nah, kenapa termasuk P1? Lanjut. No pressure mas, tapi lanjutnya. Nah ini yang baru lagi nih di tahun ini. Oke, kami mendengar komplain Bapak Ibu tahun-tahun sebelumnya. Seleksi terdiri dari 2 administrasi dan kompetensi, dan seleksi administrasi dilakukan oleh Panselda. Maka ini kenapa yang P1 Bapak Ibu juga harus cek kelengkapan berkasnya, karena Bapak Ibu yang menjadi gerbang bukan gerbang akhir ya, gerbang buat mereka bisa ikut seleksi atau enggak di tempat Bapak Ibu. Seleksi administrasi sekali lagi saya tekankan, seleksi administrasi dilakukan oleh Pemda. Maka P1 itu yang dulunya mungkin nggak linear atau mungkin yang asal masuk di tempat Bapak Ibu bisa melakukan cross-check linearitas pendidikannya dengan jabatan yang dilamar. Itu satu. Maka Bapak Ibu kalau boleh nanti harus sosialisasi juga nih ke para P1. Anda itu nggak auto garansi masuk menjadi P3K, tapi Anda itu harus linear dulu. Karena administrasinya tetap harus dicek verifikasinya oleh Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada ketentuan lain seleksi administrasi itu untuk khusus guru ya, khusus guru. Yang lainnya oke, full oleh Bapak Ibu. Yang 347 sampai 349 full oleh Bapak Ibu. Khusus 348 yang guru, seleksi administrasi dilakukan oleh Panselda atau Panitia Seleksi Instansi dalam hal ini berkoordinasi dengan Kemendikbudristek. Nah, apa saja yang harus dikoordinasikan? Ada di slide selanjutnya, Mas. Maaf ya, Mas, terpatin. Nah, ini. Diktum ke-13 ya, tadi ya, saya ulangi lagi ya. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan Kemendikbudristek. Ini dicatat. Nah, apa saja yang harus dilakukan koordinasinya? Yang pertama P1. P1 itu harus melamar ulang di 2024. Ya. Yang kita akui P1 itu hanya hasil seleksi kompetensi teknisnya saja. Seleksi administrasinya tidak auto verif. Maka ketika mereka melamar pada kualifikasi yang nggak linear dengan jabatan yang sesuai dengan SE, Bapak Ibu bisa dalam hal ini menggugurkan. Tapi mereka bisa melamar, bisa. Ya, kalau semua kriteria yang sudah dipenuhi, mereka bisa melamar. Kunci di akhirnya adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu loluskan atau enggak sesuai verifikasinya, sesuai atau enggak dengan ketentuan kualifikasi. Itu yang pertama. Ini ya, Bapak Ibu lembut-lembut ya tulisannya ya. Nggak apa, nanti saya minta panitia buat set ke Bapak Ibu. Yang kedua, P1 swasta itu dia harus dapat surat izin. Nah, Bapak Ibu pasti Dinas Pendidikan ya dalam hal ini ya, DKD no pressure ya. Saya nggak menekan, tapi tolong diperhatikan. Dinas Pendidikan pasti tahu dong peta P1 Bapak Ibu masing-masing, semua guru. Mohon maaf mungkin yang instansi-instansi gede yang Jawa Tengah, Banten, NTT, Jatim, kami mohon maaf ya, bebannya ketambahan lagi, tapi ini harus tahu Bapak Ibu ya.
Peta P1 pasti udah tahu kualifikasinya, aktif mengajar atau enggak. Bahkan petanya juga per orang ini orangnya orang swasta atau bukan. Kenapa? Jangan sampai salah ketika Bapak Ibu nanti P1-nya berasal dari orang swasta nih, dan mereka nggak ngangkut surat izin dari yayasan, terus Bapak Ibu angkut nih, angkut dalam seleksi, ya. Ternyata ketika lulus rankingnya nilainya nggak tinggi sih, karena kan pakai nilai seleksi dari P1. Rankingnya paling tinggi karena dia P1, geser non ASN Bapak Ibu, geser non ASN kebetulan terus Bapak Ibu, geser satu tiga ya udah nggak masalah. Geser non ASN itu, geser SKK 2 bisa jadi. Padahal dia belum punya izin dari ASN dapat lama atau enggak. Seharusnya ke MS, seharusnya. Tapi Bapak Ibu keselip satu aja. Ini bisa jadi menjadi bumerang bagi Bapak Ibu, nanti non ASN THK 2 beruntung Bapak Ibu nih. Wah ini swasta, ini P1. Bapak Ibu bisa jawab, wah ini swasta nih. Bapak Ibu bisa jawab, wah ini P1. Bapak Ibu jawab, kalau tanya lagi, coba lihat ada izin dari yayasan, nggak ada. Oh, kelewatan. Nah, makanya titip di poin ini Bapak Ibu harus ngecek untuk P1 harus dapat izin dari yayasan. Template surat izinnya nanti akan disediakan di SSCN. Template surat izinnya, jadi peserta tinggal download, tinggal isi, minta tanda tangan, nah nanti boleh diupload. Nah ketika Bapak Ibu verifikasinya, nanti bisa koordinasi dengan tim nih dalam kegiatan hari ini. Kira-kira cara verifikasinya gimana, bentuk template-nya kayak gimana, atau mungkin nanti seperti apa nih cara verifikasinya. Itu sudah kami koordinasikan dengan tim. Yang ketiga adalah yang harus diperhatikan, P1 yang tidak aktif mengajar. Tadi ya dia bukan swasta, bukan orang swasta, bukan orang negeri juga. Nah ini orang dari mana? Nah gitu. Maka Bapak Ibu jangan auto blok langsung. Jadi gini Bapak Ibu ya, ceritanya ya, ini yang guru ya. Semua orang yang masuk berkasnya ke Bapak Ibu, semua orang yang bisa melamar ke Bapak Ibu, itu adalah peserta-peserta yang eligible untuk melamar. Eligible itu satu, mereka masuk dalam data P1, dua, mereka masuk dalam data THK 2, tiga, mereka masuk dalam database non-ASN, empat, mereka masuk dalam Dapodik, lima, mereka punya serdi. Kalau mereka bukan keempatnya, lima, mereka punya serdi PPD. Mereka semua bisa melamar. Mereka semua yang nggak masuk dalam kelima-limanya ini, otomatis akan ke blok nggak bisa melamar. Itu udah otomatis dari Dikbud ke SSCN. Jadi perhatikan Bapak Ibu ini mungkin dalam tanda kutip ya bebannya sedikit dibantu karena orang-orang yang sudah melamar dalam SSCN guru ini adalah mereka yang sudah eligible. Tadi P1, THK 2, database BKN, database Dapodik, maupun orang-orang yang tidak keempatnya tapi punya sertif. Nah ini semua sudah bisa melamar atau peserta yang eligible dapat melamar. Tinggal Bapak Ibu konfirmasi di akhir aja. Konfirmasi di akhir, ya kami namanya data ya ada human error atau misinterpretasi data kita nggak tahu. Konfirmasi terakhir di Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu yang menentukan ini terdata dalam Dapodik tapi datanya, tapi sebenarnya dia nggak aktif. Bapak Ibu gugurkan, oke. Nanti akan kami minta peserta mengunggah juga keterangan aktif bekerja dari instansi pemerintah. Dalam hal ini khusus guru mungkin bisa dari kepala sekolah ya, aktif bekerjanya ya. Selain by database, mereka juga harus menyantumkan aktif bekerja. Nah ini, maka kesehatan tidak mengajar, ini ketika Bapak Ibu nemu orang yang tidak mengajar, nggak aktif Dapodik, tapi juga bukan orangnya Bapak Ibu masing-masing, kok bisa melamar, ada dua kemungkinan. Dia antara P1 yang udah nggak aktif mengajar, atau P1 yang udah bukan orang swasta tadi, atau dia lulusan PPG. Maka jangan buru-buru langsung di TMS kan, Bapak Ibu cek kelengkapan berkasnya lagi dulu. Kalau mereka nggak masuk dalam keempat kategori itu, maka mereka bisa TMS. Atau kalau misalkan ternyata mereka P1 tapi nggak munggah berkas surat izin, mereka bisa TMS. Itu intinya ya. Selanjutnya, pelamar yang dapat melamar, ini yang tadi saya sebutkan ya, pelamar yang dapat melamar pada SSCN itu adalah semua pelamar yang sudah eligible sesuai dengan kriteria top 4 348. Tinggal Bapak Ibu MS atau TMSN ketika beberapa berkas sesuai atau enggak. Ini saran saya ya, waktu ya saran saya ya.
make it easier buat mereka untuk penyelesaian penantanan ASN. Kalau perlu mereka Bapak Ibu bisa briefing, Bapak Ibu briefing. Karena ini 100% yang melamar itu adalah non ASN, kecuali Bu ya. Ini saya kasih tips untuk yang naik juga, untuk yang teknis sama kesehatan. Kalau bisa sebelum melamar Bapak Ibu briefing dulu. Kamu melamar di formasi mana, apa aja yang kamu berkas. Karena kami tahu juga ini semua orang yang melamar dalam P3K itu adalah semua orangnya Bapak Ibu gitu loh. Kita berikan kesempatan untuk penyelesaian penantanan ASN. Kami nggak akan serigid itu harus mengawal. Ini boleh nggak Mas kita batasin per OPD? Boleh nggak kita lepas aja lintas OPD bisa melamar? Udah nggak diatur. Kita ngaturnya misal Karangasem ya daftar Karangasem, nggak boleh daftar orang Karangasem ya daftar Karangasem, nggak boleh daftar ke Pemprov Bali. Orang Kabupaten Blitar ya harus daftar Kabupaten Blitar, nggak boleh daftar ke Kota Blitar. Orang misal Sumedang ya harus Sumedang, nggak boleh daftar ke Kuningan. Nah, monggo Bapak Ibu atur kalau misal di satu Sumedang daftarnya hanya dalam dinas pertanian, orang yang dinas pertanian bekerja hanya mendaftar di dinas pertanian. Kalau Bapak Ibu sudah menyediakan semua informasinya itu eligible untuk semua non ASN, semua kualifikasi misal, monggo mau dibatasin monggo, toh juga mereka akan angkut. Karena tadi udah disebut masa nih di hitung terakhir itu ada hitung mereka yang dapat melamar, ini nggak auto langsung yang kalah nggak langsung auto berhenti. Kita akan tampung dulu ke mekanisme paruh waktu, termasuk yang ini, termasuk yang guru. Oke ya. Selanjutnya pelamar yang untuk didapodik 2 tahun 4 semester. Nah ini kalau pembeli bingung nih, Pak Saudara bingung nih, 2 tahun atau 4 semester Mas. Nah ini cukup mengacu pada D. Bahwasanya mau 2 tahun mau 4 semester sama aja, mereka yang udah bisa melamar itu adalah mereka yang sudah memenuhi 2 kriteria itu. Mau 2 semester sejak Oktober mau 2 tahun sejak Oktober 2022, mau 4 semester sejak Juli 2022, mereka itu adalah orang yang eligible dapat melamar. Tinggal mereka nyantumin berkas atau enggak. Berkasnya apa? Aktif mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah misal. Kalau enggak, Bapak Ibu seharusnya bisa ngejar di awal. Jangan lupa, kalian semua aktif surat aktif mengajar. Kalau enggak, waduh sayang banget nih. Jangan sampai enggak deh, kalau bisa Bapak Ibu. Jangan sampai ada peserta yang TMS berkas. Udah, itu aja titip saya. Karena ini kita sama-sama tahu objektif kita sama untuk penyelesaian penantanan ASN di instansi pemerintah. Itu ya poin B. Jadi pelamar hanya perlu mengunggah keterangan aktif mengajar yang akan diverifikasi oleh Pamselda. Nanti otomatis dia akan ditembak dari Dapodik ke SSCR keaktifan 2 tahun atau 4 semester itu. Jadi kalau mereka udah bisa daftar aja, udah bisa melamar formasi aja, otomatis itu udah verified mereka aktif sebenarnya by data berarti ya, by data. Tapi di lapangannya silakan Bapak Ibu akan verifikasi. Ternyata datanya salah, datanya udah expired, ya monggo. Tapi keuntungan dan kerugian ini kembali lagi saya ingatkan akan baliknya kepada Bapak Ibu gitu loh. Itu ya poinnya ya. Selanjutnya untuk PPG, nah ini tambahannya ya. Untuk PPG nomor serdik sekali lagi ini akan ditembak dari Dapodik ke SSCN sehingga orang-orang yang bukan kriteria 4 tadi, bukan P1, bukan database non ASN, bukan CHK2, bukan Dapodik atau bukan yang ada di pemerintah, tapi dia tiba-tiba nongol nih, ini orang mana saya nggak pernah tahu, tapi ternyata dia dapat melamar ya, dapat melamar. Ketika dia dapat melamar aja, Bapak Ibu udah harus curiga, ini orang mana, harus cek, jangan langsung TMS kan. Jangan langsung TMS-kan, karena semua orang yang bisa melamar di instansi guru ini mereka yang eligible. Kalau Bapak Ibu nggak mengetahui data ini masuk kategori manapun, ada kemungkinan mereka adalah lulusan PPG. Lulusan PPG yang mana mereka seharusnya mengangkut berkas serdik atau ada nomor serdiknya nanti di berkas pendaftaran ada nomor serdiknya. Nah itu harus Bapak Ibu verifikasi. Kalau memang ada nomor serdiknya, oke mungkin Bapak Ibu MS kan verifikasi. Tapi nanti mereka kalaupun nanti sudah lulus dan akan seleksi, pasti rankingnya paling bawah tuh. Misi yang tadi, formasi 5.000, non ASN 4.000, tinggal 1.000 siapa yang misi? Ya PPG. Nah itu udah lewat Bu, udah nggak tanggal 99 lagi masih ada bentuk Shopee. Oke sih ya Bu ya, mau ngisi ini. Lanjut Mas. Nah ini seleksi kompetensi Bapak Ibu ya.
Tadi saya sebutkan untuk P1 pakai nilai tahun 2021. Jadi seleksi administrasinya pakai 2024. Bapak Ibu harus cek lagi kesesuaian, jangan sampai orang P1 contoh ini banyak dengan P1 yang mungkin geraknya nggak memang tahun-tahun sebelumnya geraknya sangat leluasa ya, bisa melamar kemanapun, jabatan apapun. Tapi Dikbud sudah menstandarkan, contoh memang sudah dibuka agak luas, ruangnya agak lebih luas untuk contoh P1 yang dari bahasa Inggris Mas ya. P1 dari bahasa Inggris bisa melamar ke P1 ke mapel guru kelas contoh. Karena kan kalau ada oversupply itu bahasa Inggris P1-nya banyak, tapi formasinya kebutuhannya cuma dikit nih, karena kebanyakan orang-orang dari swasta. Gimana nih cara kita memetakan ulang? Sekarang ada legalitasnya, misal guru kelas dapat dilamar oleh lulusan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, itu bisa. Nanti mau itu cek ulang sesuai dengan legalitas tadi dari Dirjen PDK. Itu. Yang kedua, setting dapat 100% masih. Setting 100%, bedanya nanti kita akan tembak langsung. Bedanya dari tahun lalu adalah tahun ini nggak akan ada nilai ambang batas. Tahun lalu kan ada nilai ambang batas khusus untuk yang pelamar umum ya. Tahun ini nggak akan ada nilai ambang batas sama sekali P3K. Semua kita kelulusan lewat ranking. Rankingnya berdasarkan apa urutannya? Ada di slide selanjutnya Mas. Next. Nah, ini rankingnya berdasarkan apa? Kita ranking dulu per kategori Bapak Ibu. Yang pertama prioritas 1. Kita ranking dulu P1 itu udah habis P1 duduk informasi. Infonya nggak akan banyak kok. P1 ini nggak akan banyak. Hanya sekitar 4.000 nasional. Berapa Mas? Berapa Mas Adi? P1 4.000-an ya? Ada sekitar 4.000 P1 ya. Nah, ada sekitar mungkin nanti nggak akan banyak sebanyak itu yang eligible, mungkin nggak semua instansi, setiap instansi ada 10.000 enggak, jadi nggak akan makan kuota formasi banyak. Nah, yang kedua adalah toh juga rata-rata mereka swasta gitu loh. Untuk kalau mereka negeri dan aktif gitu kan, jadi masih bisa nyasar ke poin-poin yayasan selanjutnya. Tapi kalau mereka swasta, ya semoga yayasannya kita doanya sama-sama ya, semoga yayasannya nggak nasi. Biar kuota formasinya masih untuk yang selanjutnya gitu. Tapi ini kita tetap, ini hak mereka di tahun 2021 tetap kita harus selesaikan juga, kita penuhi juga bersama. Yang kedua adalah guru SDHK 2. Guru SDHK 2 ini kalau udah habis ke 1 rankingnya, mereka nggak akan ada lagi yang bisa di ranking, pelamarnya udah habis di ranking, menduduki semua formasi. Oh iya, formasinya dari pendidikan kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu pusingkan lagi harus ke sekolah mana, mapping jauh-jauh kayak formasi 2022. Kita langsung taruh di pendidikan dulu, taruh dulu lulus per mapel, tahun udah lulus baru nanti tempatkan. Ada udah bersurat ke PKN juga, ke Dirjen PDK, kita beritahu kalau kita akan pakai dinas pendidikan. Selanjutnya untuk lokus unit terkecil itu ditentukan koordinasi dengan dinas pendidikan dengan Direktorat Pengadaan Kesepakatan PKN. Dan hal ini Kanrek mewakili pusat. Nah, SDHK 2 habis, penempatan semua formasi udah dapat, baru non ASN database PKN. Itu semua juga harus udah dapat, baru guru non ASN di sekolah negeri. Semua udah dapat, formasi udah habis, lulusan PPG yang melamar nggak dapat formasi, harus legowo karena ini ketentuannya udah diatur urutannya. Tapi kalau masih semua dari yang sampai keempat kategori ini masih sisa ada formasi, barang 1 atau 2 biji aja formasi, lulusan PPG yang melamar sesuai dengan kriteria mapelnya baru dapat mengisi. Tuh, jadi lulusan PPG ini hanya untuk backup plan ketika formasi Bapak Ibu masih sisa. Kalau udah penuh, ya udah lulusan PPG nggak ada isi formasi maksudnya. Itu kriteria pelamarnya ya secara pendudukan ya. Jadi tadi kan di kategori pelamar kita ada guru non ASN. Tapi ketika pengisian formasi, guru non ASN itu dipecah jadi 2. Ada guru non ASN yang terdaftar dalam database PKN, ada juga guru non ASN yang tidak terdaftar tapi aktif dalam Dapodik. Betul. Nah, non ASN yang terdaftar dalam database PKN ini nggak harus terdaftar sebagai guru, nggak harus terdaftar sebagai guru. Dia mau terdaftar sebagai nakes, dia mau terdaftar sebagai penyuluh, mau terdaftar sebagai tenaga administrasi, apapun yang penting dia terdaftar dalam database BKN.
ketika melamar di guru dan dia ternyata statusnya aktif mengajar, maka yang bersangkutan masuk ke prioritas ketiga. Itu ya. Jadi kita nembaknya by KTP. Ya, kalau KTP-nya dicek, scanning, oh ini orang ternyata dalam database. Apapun statusnya dalam database, mau kualifikasinya D3, S1, mau SMA di database BKN, tapi dia terdaftar dalam database dan dia saat ini melamar S1 dan linier dan aktif mengajar, maka dia masuk kategori orang-orang yang terdaftar dalam database BKN, masuk prioritas ketiga. Saya kira nanti ya di sini ya, lanjut Mas, ketentuan ini agak rame nih. Ketentuan lain ini mungkin agak-agak debatable ya. Ketentuan lain, pelama yang telah ikut seleksi namun kalah ya, misi formasi ini kalah formasinya, itu nggak akan langsung kalah. Mereka akan dipertimbangkan menjadi paruh waktu. Kata kuncinya garis bawah, dipertimbangkan menjadi paruh waktu, dipertimbangkan. Kita nggak pakai kalimat dapat diangkat atau nggak pakai langsung diangkat, akan diangkat menjadi pendidikan waktu, enggak. Akan dipertimbangkan menjadi pendidikan paruh waktu. Pertimbangannya apa aja? Di diktum selanjutnya Bapak Ibu, pelamar itu dipertimbangkan menjadi paruh waktu itu kalau diusulkan oleh PPK-nya, Bupati Wali Kotanya. Dalam hal ini, mekanisme pengisian P3K paruh waktu itu belum kita atur karena nunggu PP manajemen ASN disahkan. Yang mana hari ini kita kumpul dalam acara hari ini sedang diharmonisasikan dengan Kumham dan Setnek dan Menpan dan panitia antar kementerian lainnya. Maka ini progresnya sudah cukup progresif ya untuk RPP. Dalam waktu dekat mungkin bisa jadi minggu depan, bulan depan, atau 2 minggu lagi PP-nya sudah terbit. Menpan akan langsung membuat mekanisme penyelesaian penataan non ASN dalam hal ini untuk melalui paruh waktu. Maka Bapak Ibu jangan ramai dulu, banyak pertanyaan dulu, kita juga nggak bisa jawab. Loh, saya jujur Bapak Ibu ya, ini paruh waktu maksudnya gimana, siapa yang ngaji, kontraknya gimana, dapat kita atau enggak, jangan ramai dulu, kami nggak bisa jawab. Karena kami udah ada konsep, tapi kami nggak bisa keluarkan karena landasan hukum paling tinggi PP-nya belum ada. Oke lah, kita bicara bareng, kita kumpul lagi, kita akan, Bapak Ibu mungkin bisa tanya lagi ke saya, ke kami, ke tim saya, ke tim stafnya Mas Suryo semuanya setelah PP ini terbit ya. Kapan Mas? Sama saya nggak bisa jawab, nggak tahu ya. Pak Menkumham, Pak Menteri, Pak Mensesnek nanti tergantung kapan tanda tangannya. Jadi intinya mekanisme penyelesaian penataan non ASN dengan skema P3K paruh waktu ini akan diatur setelah terbitnya PP manajemen ASN. Termasuk salah satunya kalau ramai lagi nih, yang ini saya jawab nih. Yang ramai lagi, Mas, lulusan PPK berarti ini kan ada diktum nih, pelamar yang telah ikut seleksi, keseluruhan serangkaian seleksi, tahapan seleksi ikut, yang nggak dapat formasi, dia akan dapat paruh waktu termasuk PPK dong? Enggak. PPK enggak. Maka ini kita pakai kata pertimbangan, pakai kata dipertimbangkan, enggak pakai kata langsung diangkat. Jadi nanti dalam mekanisme penyelesaian penataan paruh waktu ini bocor halus aja ya, jangan ini saya ada direkam nggak sih? Takut saya nanti jadi artis TikTok. Karena Pak Abbas sering banget nih Bapak Ibu muncul di FYP, Mas Suryo, tiba-tiba ada Dewi, loh ini teman saya semua nih. Bahasanya paruh waktu semua nih. Nah itu makanya saya mohon maaf, ada kamera. Ya ini jangan sampai nanti muncul di TikTok ya, ini buat Bapak Ibu aja. Jadi khusus PPG nanti akan dikecualikan di mekanisme pengekangan paruh waktu itu. Jadi semua yang aktif di dinas pemerintah, ikut seleksi, masuk database, BKN. Oh iya, contoh ini banyak pertanyaan. Mas, seleksi P3K ini kan lambat banget ya. Kita udah running TPNS, sementara honor kami ini cemas jualnya, pengen segera dapat kepastian. Ya karena P3K nggak muncul-muncul, akhirnya mereka dapat TPNS Mas. Gimana dong Mas? Ya mohon maaf, Bapak Ibu, kalau kita dapat TPNS kita nggak bisa jagain. Kecuali yang bersangkutan daftar P3K, kita bisa jaga ini ke paruh waktu. Kecuali memang mereka terdaftar dalam database PPKN.
database non ASN ya, data CPNS mungkin bisa jadi kita bisa jagain karena ada database-nya. Tapi non ASN mana yang mereka nggak terdata dalam database, terus aktif di Bapak Ibu, terus tiba-tiba data CPNS, mengadu nasib ke CPNS, dan kalau mereka lulus alhamdulillah, kalau mereka gugur ikutnya ke data CPNS, udah akhirnya dihapus, selesai. Nggak bisa keatur ke paruh waktu. Maka ini ya gimana ya, udah tanggal 10 juga mau kasih memorandum, mau kasih ultimatum, udah telat. Tapi intinya gitu, kalau yang non ASN yang tidak terdata dalam database ternyata mengadu nasib ke CPNS, kami tidak bisa melakukan ke CPNS paruh waktu. Udah ada CPNS paruh waktu, artinya P3K paruh waktu. Jadi daftarnya harus P3K kalau kayak itu ya. Ini mohon izin banget, mohon maaf banget kami sampaikan. Tapi kalau yang terdata dalam database, mungkin, ini masih mungkin ya, ini takutnya ada kamera, ini udah mulai sering-sering kamera gitu. Mungkin ya, kami bilangnya mungkin masih bisa kami pertimbangkan, kami keep NIK-nya, nomor itu ya, NIK-nya, nomor itu kependudukannya untuk dipertahankan statusnya menjadi nanti non ASN ikut mekanisme P3K paruh waktu. Tapi kita akan atur itu setelah PP ini terbit, semoga cepat terbitnya. Mungkin itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin banyak ramai kemarin ya. Kalau yang guru mungkin sudah selesai disosialisasikan kemarin. Bapak Ibu juga mungkin udah bisa ya menginterpretasikan apa yang dilakukan itu. Tapi banyak pertanyaan muncul di 3 detik terakhir kemarin, yang paruh waktu dan mekanisme pengusulannya. Ini jabatannya banyak-banyak ke kami juga belum bisa jawab. Kecuali kan EDP-nya terbit, kami udah bisa keluarkan konsep kami ke Bapak Ibu. Kami udah ada konsep, tapi sifatnya masih alternatif 1-5. Tiba-tiba kami paparkan ke Bapak Ibu yang Bapak Ibu nanti bakal A, B, C, D, F, G. Pak Budi ternyata belinya X, Y, Z. Ya, kita sama-sama dapat zoom nanti. Gitu ya. Daripada kami kasih PHP, kami belum bisa jawab. Gitu aja ini. Demikian kami kembalikan ke Mas Adi. Baik, terima kasih kepada Mas Yoga terus kesabarannya dan sangat bersemangat hari ini, dan juga saya lihat peserta juga semua bersemangat ya, dan tidak ada yang saya lihat mengantuk ya, karena memang ini masih sangat penting. Baik, bagaimana Bapak Ibu, apakah perlu ada sesi tanya jawab? Oh ya, baik, karena waktunya memang sudah 11.45, maka saya berikan kesempatan selama 15 menit. Baik, saya buka untuk 3 pertanyaan ya, tapi mohon pertanyaan jangan terlalu panjang, jadi singkat, padat, dan langsung to the point, jangan bertele-tele. Baik, saya akan pilih secara random dan mohon panitia disiapkan untuk mic-nya. Sudah siap mic-nya? Ya, kalau memang tidak ada mic yang wireless, nanti bisa saya tunjuk, langsung aja depan aja ya. Baik, saya random saja dari kanan 1, tengah 1, kiri 1. Oke, yang paling tinggi lah, Bapak lah, bagi kita silakan aja langsung ke depan. Ya, langsung Pak. Ya, mohon ini apa namanya? Ya, oke, baik. Singkat, padat, ya, langsung dirupain. Baik, silakan. Dari mana dan pertanyaannya apa? Terima kasih Pak, bisa dari sini, alias bagus. Mohon izin, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Nama saya Zulfadli Pak, bertanya ada 4 poin, singkat saja. Pertama, apakah guru yang pindah dari sekolah swasta atau PKBN dapat dihitung dapodingnya 2 tahun ketika dia pindah ke sekolah negeri atau 4 semester seperti yang diuraikan oleh narasumber tadi. Yang kedua, apakah tenaga pendidik seperti pustakawan, tata usaha, operator sekolah, laporan dan pelayan dan lainnya, ketika dia berlatar belakang pendidikan masih dapat mendaftar jadi guru, dan dapodingnya tidak dibatasi di dalam aturan ini Pak, penerimaan kerja tahun ini. Yang dibatasi cuma di situ misal guru gitu.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah guru di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan tenaga pendidiknya dapat melamar menjadi guru atau tenaga pendidik di sekolah negeri karena mereka terdaftar di Dapodik? Pertanyaan keempat, apakah guru THK 2 sudah Pak ya? Apakah guru THK 2 dapat mendaftar sebagai tenaga pendidik karena dia tidak S1 tapi D2 semenjak dulu sampai sekarang, kemudian tidak menyambung ke S1. Yang terakhir, burung cendrawasih, sekian, terima kasih. Ya baik, pada Mas Yuda langsung menjawab pertanyaan ini. Kayaknya udah mewakili semua ini ya. Jadi nggak perlu ditakutkan lagi ya. Biasanya. Mas Andi, saya coba singkat pada jelas ya, jadi supaya pertanyaan lainnya kebagian ada. Apakah guru pindah dari swasta dapat dihitung 2 tahun? Pak, 2 tahun secara terus menerus atau 4 semester itu aktif di instansi pemerintah terus menerus Pak. Jadi nggak bolong-bolong. Jadi bolong-bolong itu maksudnya dia udah aktif dapat 10 tahun nih, 10 tahun. Tapi ternyata 10 tahun itu 9 tahunnya swasta, baru 1 tahun di instansi negeri. Intinya adalah ini sama berlakunya baik guru, nakes maupun teknis. 2 tahun berturut-turut itu di instansi Bapak. Intinya itu Pak. Intinya itu. Kalau dia udah 10 tahun tapi dari instansi luar itu dalam artian mau swasta mau negeri Pak ya, atau mau BUMN, mau PUD dan segala macamnya, ya kita bisa implementasikan di sana. Ini kalau boleh kejam Bapak Ibu ya, enggak, ini kalau emang kalau kita berkesan sesuai regulasi, ini harusnya aktif bekerja di instansi pemerintah 5 tahun sejak PP 49 tahun 2018. Karena jelas sudah ada larangan di sana, dilarang nambah mengangkat tenaga non ASN, atau kalau sudah ada yang 2018 itu sejak 2018 ditata 5 tahun sampai 2023 enggak dilakukan. Maka 2 tahun ini kalau menurut kami Pak ya, enggak, jangan menurut kami, menurut saya Pak. Menurut saya membacanya 2 tahun ini diskresinya kegedean Pak. Maksudnya ini pasti banyak banget tambahan-tambahan setelah 2018, 19, 20, 21 itu banyak sekali. Makanya ini mau izin banget Bapak, jangan ditawar lagi Pak. Ditawar 1 tahun Mas, waduh, kan lama-lama yang baru kemarin diangkat masuk Pak. Padahal udah ada larangan sejak PP 49 2018, sejak surat-surat Menteri Pan RB itu udah ada. Maka mau izin Pak, mohon maaf sekali, ini 2 tahun di instansi pemerintah secara terus-menerus. Kalau dia ada tambahan 5 tahun, misalnya Mas ini gimana terus-menerusnya, tapi 4 tahun di swasta, 1 tahun di negeri. Mohon izin Pak, ini jadi belum bisa. Jadi peraturan itu berlaku nggak cuma guru, nanti atas dan teknis. Lanjut, apakah tendik, pustakawan, laporan, dan lain-lain itu dapat melamar sebagai guru? Kalau dari tadi yang kami jelaskan sih ini aktif mengajar ya Pak ya. Saya nggak tahu nih, karena saya bukan user Dapodik, saya juga bukan admin Dapodik, maka saya nggak tahu Pak kondisi di Dapodik itu seperti apa. Tapi intinya Pak, terlepas dia sebagai guru atau teknik, di Dapodik dia aktif mengajar selama 2 tahun menerus, 2 tahun terus menerus, atau 4 semester, dia dapat melamar Pak. Kecuali dia udah sama sekali nggak punya jam mengajar selama 2 tahun terus menerus itu Pak. Dia mau sebagai pustakawan, laporan, teknik atau apapun itu, dia tidak dapat melamar. Tuh, atau nanti Bapak bisa konsultasi ke Dirjen BPK Pak. 2 tahun terus menerus ini gimana kita ngaturnya di Dapodik nih 2 tahun terus menerus ini bukan aktif sebagai guru ya Bapak Ibu ya, tapi aktif mengajar, punya jam ngajar. Saya nggak tahu soalnya dia itu statusnya di Dapodik sebagai guru atau sebagai teknik atau sebagai laporan, ternyata punya jam ngajar, saya nggak tahu. Makanya di situ dijelaskan 2 tahun terus ini aktif mengajar Bapak.
Itu untuk pertanyaan kedua. Jadi saya jawab pustakawan laboran teknik tidak bisa ya Pak ya, kalau nggak punya jam ngajar 2 tahun terus menerus. Kecuali pustakawan teknik laboran itu punya jam ngajar, itu dapat 2 tahun terus menerus, itu dapat nama sebagai guru. Atau diarahkan saja Pak yang bersangkutan mendaftar ke jabatan teknis Pak. Teknis itu yang ada di informasinya dinas pendidikan. Betul. Selanjutnya, apakah guru PKBM? PKBM. Oh, non formal, ya. Apakah guru non formal dapat melamar sebagai guru? Pak, guru non formal itu ketentuannya di Permenpan JR itu masuknya ke pamong belajar, bukan ke guru. Maka saya jawab sekalian Pak ya, monggo nanti Bapak tentukan kalau Bapak mau ngangkut sebagai guru. Tapi otomatis kalau Bapak ngangkut sebagai guru, dia harus mengajarnya di sekolah formal Pak, nggak non formal. Dia harus masuk ke sekolah formal. Maka Bapak kekurangan, implikasinya nanti kekurangan ke yang non formal. Non formal jadi nggak ada guru. Bapak mau tambah lubang ke lubang Bapak sendiri nanti akan kecabut. Maksudnya Bapak gali lubang tutup lubang Pak. Sorry kebalik, tutup lubang gali lubang Pak. Tutup lubang guru negeri menimbulkan lubang di PKBM Pak. Itu. Jadi kalau yang bersangkutan itu punya, sekali lagi Pak ya, aktif mengajar di instansi pemerintah selama 2 tahun, aktif mengajar Pak ya, mau di PKBM ini sebenarnya boleh kalau aktif mengajar. Tapi kalau PKBM nanti tergantung sama Dikbud Pak, nanti koordinasi teknisnya aja, gimana batasinnya. Kalau dari Dikbud Menpan tidak terlalu rigid, aktif mengajar di sekolah negeri enggak, aktif mengajar di instansi pemerintah Pak. Tapi kan yang disediakan formasi Permen 348 ini kan formasinya guru Pak, bukan untuk belajar. Jadi kalau orang di PKBM melamar ke guru, otomatis dia harus cabut dari pamong belajar Pak. Kecuali Bapak menyediakan formasi pamong belajar Pak, itu bisa. Itu bisa melamar ke pamong belajar maksudnya, bukan melamar ke guru. Demikian Pak ya. Kalau melamar ke teknik ikut ketentuan Permen 349 Pak, bukan 348. Jadi dia tidak harus aktif mengajar kalau di teknik. Yang penting Bapak kasih keterangan aja aktif di instansi pemerintah 2 tahun nih, daftar pamong belajar, daftar Pak dia Pak. Nggak harus pakai aktif mengajar di Dapodik dan segala macam, enggak. Bapak yang ngasih. Tapi ya itu nanti implikasinya ke Bapak lagi. Yang ngasih Bapak, yang terima juga harus Bapak. Ketika Bapak sudah ada keterangan, ini maksudnya Bapak ini kami mandangnya instansi Pak ya, bukan dinas ya. Jangan sampai nanti dinas ngasih tapi BKD nolak. Kalau dinas sudah ngasih, semua dinas nih, nggak aja dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PU, dinas ketahanan pangan, semuanya. Kalau dinas ngasih, BKD harus menerima. Itu ketentuan aktif 2 tahun aktif di dinas pemerintah Pak. Maka saya jelaskan di sini, kalau Bapak sudah ngasih aktif bekerja di instansi pemerintah 2 tahun, implikasinya adalah Bapak harus menerima yang bersangkutan untuk nanti dapat mengikuti seleksi. Itu poinnya. Yang terakhir, apakah guru THK 2 dapat mendaftar sebagai teknik atau guru? Gimana ya? Tadi pertanyaannya. Oh ya, paham. Apakah THK 2 yang belum S1 boleh mendaftar sebagai guru? Pak, undang-undang ini Pak, kita harus melamar. Kecuali satu, Bapak mohon maaf dari mana tadi? Matahari Jambi. Jambi, ya. Kecuali Bapak DOB Papua Pak, daerah otonomi Papua, itu ada PP-nya tersendiri. Daerah otonomi Papua yang bukan S1 boleh melamar gurunya, minimal SMA, tapi ngajarnya harus SD sama TK. Bapak kalau mau Batanghari mau pindah ke Pemprov Papua ini bisa, tapi masalahnya ini nggak ada yang menaungi itu Pak. Kita harus ikut undang-undang Pak. Undang-undang guru itu minimal S1. Solusinya apa? Saya nggak mau jawab, nggak ada solusi Pak. Solusinya Pak, THK 2 yang guru atau aktif mengajar ini belum S1, suruh daftar ke teknis Pak. Dia D3 misal, kalau D3 suruh daftar ke pengelola layanan operasional.
Ada lagi kalau di SMA, kalau SMA dia suruh daftar ke operator layanan operasional atau pengadministrasi perkantoran. Saya harap dinas pendidikan ada informasinya. Kalau dinas pendidikan ada, nanti bisa dinas pendidikan tempatin ke sekolah masing-masing mungkin, kayak mekanisme guru ini. Kalau bahkan yang formasi SD atau SMP, kita juga buka Pak, buka, kita sediakan jabatannya. Jadi intinya guru yang belum S1 atau sedang S1 ya, sedang S1 belum punya S1 belum bisa melamar, solusinya diminta Pak untuk melamar ke jabatan yang bisa aja, ke jabatan teknis ke teknik di jabatan teknis Pak, pengelola layanan operasional bisa, pengadministrasi perkantoran bisa, atau pengelola umum operasional atau operator layanan operasional. Yang terakhir Pak, nomor 5, ikan hiu ikan cucur. Yuk lanjut. Baik, sebelum saya membuka pertanyaan kedua, saya ingatkan bahwa nanti materi setelah istirahat itu masih ada penjelasan masalah teknis. Jadi kalau masih ada teman-teman yang belum jelas, itu nanti bisa ditanyakan di sesi berikutnya ya. Jadi nggak harus selesai sekarang. Jadi tolong disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti, atau nanti kalau sebelum puas juga bisa menemui kami lah, ada tim teknis juga di sini untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mungkin ya. Jadi karena waktu juga ini sangat dan hampir mendekati pukul 12 ya. Saya buka satu lagi aja ya untuk sesi ini, karena nanti di sesi berikutnya masih ada. Kita masih buka untuk pertanyaan. Baik, saya oke, langsung aja lah pegang mic. Silakan satu saja Pak. Dan jangan banyak-banyak ya Pak. Satu saja Pak. Dia satu aja, silakan. Saya dari BKPSDM Kabupaten Boyolali. Tadi dijelaskan terkait dengan prioritas hasil seleksi atau penerimaan, mulai dari P1, kategori 2 dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika formasi ini lebih sedikit dari kuota yang ada di, misalnya yang masuk database 200, formasinya hanya 100. Nah, ketika untuk memilih 100 ini nanti berdasarkan apa? Sesama kategori yang masuk database ini nanti seleksinya berdasarkan usia atau masa kerja atau hal yang lain. Itu saja Pak, terima kasih. Langsung ya Mas Adi. Jadi nggak masalah Bapak Ibu ketika formasinya lebih sedikit dari non ASN Bapak Ibu. Yang penting saya nitip banget ini mah Bapak Ibu ya, non ASN-nya kalau bisa semuanya daftar, baik yang daftar maupun enggak. Karena ada diktum di pasal diktum 30-an tadi, 2 diktum terakhir. Semua siapapun dia yang melamar di formasi P3K ini akan dipertimbangkan di depan waktu. Itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika formasinya cuma 100, tapi non ASN database di dalam database-nya ada 500, belum lagi THK 2, belum lagi non ASN yang dapat melamar lainnya, itu gimana cara rankingnya Mas? Ya, itulah gunanya seleksi Pak. Jadi seleksi ini untuk mereka bertanding Pak, antar sesama golongannya tadi ya Pak ya. Antar sesama golongannya itu maksudnya THK 2 ya sama THK 2. Siapapun yang rankingnya menang, mohon maaf Pak, polisi pegawai kita tidak bisa mandang berdasarkan usia. Karena prinsip kesetaraan Pak. Kita nggak bisa memandang berdasarkan masa kerja. Sekali lagi karena prinsip kesetaraan Pak. Jadi siapapun berdasarkan kategori masing-masing yang melamar, kita nggak mandang usia, nggak mandang masa kerja, di ranking berdasarkan hasil seleksi Bapak. Itu. THK 2 di ranking sama golongan THK 2, ranking 1 sampai 10 masuk. Kalau formasinya ternyata di level matematika, formasinya 5, 7-nya THK 2, database-nya ada 3 yang lamar. Ya mau nggak mau, matematika semua terisi dari THK 2 Pak. Database nggak keangkut, non-ASN nggak keangkut karena THK 2-nya aja udah melebihi dari jumlah formasi. Nah makanya ini penting dan perlu bagi bapak-bapak ibu-ibu masing-masing untuk memetakan non-ASN masing-masing.
peluangnya gimana supaya semua kalangan ini paling enggak keangkut dulu dalam seleksi. Syukur-syukur kalau semua mapel ini rata diisi dari semua golongan Pak, angka 2, berlapis, BKN, maupun dapodik Bapak Ibu. Itu kenapa kemarin di coaching training waktu misi RTG, Bapak Ibu nggak bisa submit ketika satu aja formasi mapelnya nggak ada isi usulannya. Karena paling nggak terisi dulu orang formasinya ada buat pencolokan, buat pijakan, buat wadah orang-orang melamar dulu. Ya, buat orang-orang ini juga melamar dulu. Yang menang dapat satu formasi alhamdulillah, yang kalah nggak langsung diberhentikan. Ini kan pertanyaan teknisnya diberhentikan di Desember 2004. Ini yang kalah tidak langsung diberhentikan, tapi ketika dia sudah melamar aja dan nggak dapat formasi, kita tampung. Nanti diselesaikan, kita akan buat regulasi setelah PP terbit, gimana cara ngangkut ketika pada waktu ini, cara menyelesaikan OSN, di situ Pak. Jadi rankingnya berdasarkan hasil seleksi. Hasil seleksinya ada kompetensi Pak, teknis, wawancara, sosiokultural, manajerial. Saya kembalikan ke. Terima kasih ya saudara. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Saya berikan satu lagi sesuai dengan saya. Sektor kanan sudah, tengah sudah. Sekarang saya minta yang paling kiri, sektor kiri. Silakan Bapak, mau dibanting. Ya Bapak. Ya Bapak. Ya. Ada mic nggak situ? Sini aja deh Pak. Bapak ya. Ya udah sama aja lah. Ya Bapak nanti aja Pak setelah saya berikut ya. Oke, silakan Pak. Baik, mohon izin Pak Yoga, mohon izin teman-teman. Izin bertanya Pak, saya Muhammad Eka Nugraha dari Kabupaten Bangka Barat. Di sini disampaikan di slide tadi bahwa untuk P1 yang tidak aktif harus mendapatkan izin dari instansi yang dilamar. Nah, kami ingin mengkonfirmasi Pak, apakah itu cukup dengan kepala dinas atau kepala daerah? Kemudian apabila bisa kepala dinas, bagaimana dengan kondisi kabupaten atau kota yang saat ini kepala dinasnya diisi oleh PLT? Apakah bisa ditandatangani oleh PLT atau kita alihkan ke Sekda? Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi diberikan satu lagi buat Bapak yang tadi udah berdiri. Ya, silakan Pak. Sikat padat jelas ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.